Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya menurut agamanya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, di sini Ibu akan mengajar pelajaran pendidikan seni di SD. Materinya tentang pembelajaran seni rupa di SD. Ada yang tahu nggak seni rupa itu apa? Iya benar, seni rupa merupakan cabang seni yang membentuk sebuah karya seni menggunakan media nyata. Media yang dimaksud merupakan sesuatu yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan atau indera peraba. Nah, di sini ada beberapa jenis seni rupa, yaitu ada apa aja? Yang pertama, seni rupa murni. Yang kedua, seni rupa terapan. Nah, di sini Ibu akan mengajar sedikit dan menjelaskan tentang seni rupa terapan. Seni rupa terapan itu berbeda dengan seni rupa murni. Seni rupa terapan adalah seni rupa yang lebih mengutamakan nilai gunanya daripada nilai keindahannya. Meskipun seni rupa terapan memiliki nilai keindahan, namun yang lebih ditonjolkan adalah nilai gunanya. Bentuknya berupa benda pakaian atau benda guna untuk kebutuhan manusia. Contoh seni rupa terapan yaitu benda gerabah dari tanah liat dan benda anyaman. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan cara pembuatan gerabah dari tanah liat. Oke ya. Yang pertama ada letakkan tanah liat di atas meja putar. Yang kedua, basahi tanah liat dengan air untuk mengatur kekerasan tanah liat. Yang ketiga, putar tanah liat dengan meja putar dan bentuk menjadi gerabah, misalnya berbentuk guci. Yang keempat, buat gerabah sesuai pola atau bentuk yang diinginkan dengan kawat dan pisau pahat. Yang kelima, ini yang terakhir ya. Bakar gerabah dengan pembakar agar menjadi keras dan kuat. Nah, ini cara pembuatan gerabah dari tanah liat. Selanjutnya, cara pembuatan anyaman. Cara membuat anyaman yang pertama, membuat pola pada lembar kertas yang akan dibuat menjadi anyaman. Gunakan pensil dan penggaris untuk membuatnya. Beri jarak antar garis 1 sampai 1,5 cm. Sisihkan jarak 2 cm pada tepi kertas. Yang kedua, potonglah pola garis yang telah dibuat menggunakan cutter atau silet. Gunakan penggaris agar potongan menjadi rapi. Nah, yang ketiga, ambil kertas yang kedua lalu gunting memanjang dengan jarak 1 cm atau 1,5 cm. Pastikan antara kertas yang pertama dan yang kedua sama. Dan yang keempat, setelah itu kamu bisa langsung menganyam. Yang kelima, jika sudah selesai menganyam, rapikan ujung-ujung kertas yang masih berantakan. Yang keenam, ini yang terakhir ya, gunakan lem untuk meratakan kertas pada bagian tepi. Nah, sekian simulasi dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.